Tahun 2019, Laras, seorang mahasiswi semester akhir dari Bandung, ikut dalam pendakian ke Gunung Gede via jalur putri bersama 5 temannya. Perjalanan ini sebenarnya adalah pendakian spontan, karena sebelumnya mereka berencana naik dari jalur Cibodas. Namun karena kuota penuh, rombongan dialihkan ke jalur Gunung Putri yang terkenal lebih sepi dan lebih angker. Laras sempat ragu untuk ikut. Saat itu ia sedang haid hari kedua, dan teringat ucapan almarhum neneknya bahwa perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh naik gunung, apalagi gunung yang dikeramatkan seperti Gede Pangrango. Namun, karena tak enak hati membatalkan di saat-saat terakhir, ia tetap memutuskan ikut. Saat mendaftar di base camp, seorang bapak penjaga jalur sempat menatap Laras lama. Tanpa alasan jelas, pria itu sempat berkata pelan, "Kalau sedang kotor, mending jangan naik dulu, Neng. Banyak yang tidak suka?" Laras tersenyum kaku dan mengangguk, tapi ia tak mengaku soal kondisinya. Ia pikir, itu cuma mitos. Pendakian dimulai sekitar pukul 10 pagi. Awalnya terasa menyenangkan, mereka bercanda sepanjang jalan. Tapi ketika melewati pos bayangan, suasana mulai berubah. Udara mendadak dingin, meskipun matahari sedang terik. Laras mulai sering menengok ke belakang, merasa ada yang mengikuti langkahnya dari jauh. Padahal tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali ia merasa pundaknya berat, dan jantungnya berdebar tanpa sebab. Temannya, Rani, sempat menegur, "Lo gak apa-apa, Ras? Muka lu pucat banget." Tapi Laras hanya tersenyum dan bilang lelah. Saat tiba di pos 3 menjelang sore, Laras tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap hutan di sisi kanan jalur. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ada yang berdiri di situ, dari tadi dia ngikutin aku." Teman-temannya hanya tertawa, mengira Laras bercanda. Tapi malam belum datang, dan sesuatu sudah mulai mengintai dari balik pepohonan. Malam pertama mereka bermalam di kandang badak. Lokasi itu memang sering dijadikan tempat berkemah sebelum summit ke Puncak Gede. Saat api unggun padam dan tenda-tenda mulai tenang, suasana terasa berbeda. Angin malam tidak sekadar dingin, tapi seolah membawa bisikan dari dalam hutan. Sekitar pukul 1 dini hari, Adit, salah satu teman Laras, terbangun karena ingin buang air kecil. Tapi saat keluar tenda, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Laras duduk sendiri di luar tenda. Kepalanya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Ia menggoyangkan tubuh pelan-pelan sambil berbisik, namun bukan dalam bahasa yang dikenali. Adit memanggil pelan, "Laras?" Laras tidak menjawab. Tapi saat Adit mendekat, ia mendengar jelas suara yang keluar dari mulut Laras. "Kamu sudah melanggar, darahmu najis, kenapa kau bawa itu ke tempat kami?" Suaranya berat, dalam, seperti suara orang tua, bukan suara gadis 21 tahun. Adit langsung mundur. Ia memanggil teman-temannya yang masih tidur. Rani dan Dio keluar tenda, dan saat melihat Laras, mereka tahu ada yang tidak beres. Mata Laras terbuka, tapi hanya putih semua. Ia mulai menjerit. Tubuhnya melengkung ke belakang, lalu mendadak diam, seperti boneka yang mati. Tapi kemudian tertawa, tawa yang nyaring, namun terdengar seperti jeritan kesakitan. Tiba-tiba Laras berdiri, tanpa alas kaki, dan berlari ke arah hutan. Mereka panik, mengejarnya sambil membawa senter. Untungnya, Laras berhasil mereka pegang, tapi tubuhnya dingin dan berat seperti batu. Ia menggeliat dan bicara lagi dengan suara asing. "Aku bukan dia. Dia sudah kubawa pulang, kalian yang lancang." Malam itu jadi malam terpanjang mereka. Laras terus meracau, menjerit, menangis, lalu tertawa lagi. Tenda mereka seolah dikepung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suara langkah kaki mondar-mandir di luar, tapi saat di senter, tidak ada apapun di luar sana, hanya hutan gelap, dan angin yang mendadak berhenti. Malam itu, tenda Laras terasa seperti pusat dari sesuatu yang tak kasat mata. Suhu turun drastis. Embun mulai menutupi bagian dalam tenda, meski udara seharusnya masih kering. Laras masih tergolek, tubuhnya menggigil tapi anehnya, kulitnya panas saat disentuh, seperti habis disiram air mendidih.
Rani yang mencoba membacakan doa sambil menggenggam tangan Laras tiba-tiba menangis. Katanya, ada tangan lain yang menggenggam tangannya dari balik tubuh Laras. Panjang, dingin, dan kurus seperti ranting kering. Sekitar pukul 2.30 pagi, tenda mereka bergejolak sendiri, seperti ada sesuatu yang mendorong dari luar. Adit segera membuka resleting dan menyorotkan senter. Tak ada apapun, hanya hutan sunyi dan kabut tipis. Tapi semua tenda teman yang lain juga mengaku mengalami hal serupa. Dinding tenda mereka seperti diketuk dari luar, dengan pola yang sama, 3 kali, diam, lalu 3 kali lagi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara perempuan menangis, panjang dan menyayat, seperti suara duka yang lama terpendam. Tapi mereka sudah memastikan, semua perempuan di tim mereka ada di dalam tenda. Tidak ada siapapun di luar. Salah satu dari mereka merekam suara itu lewat HP, dan sampai sekarang rekamannya masih tersimpan. Malam makin dalam. Laras mulai bicara lagi. Kali ini dia menyebutkan nama seseorang yang tidak dikenal. Si Embok, dia marah, kamu buang darahmu di tempat dia duduk, sekarang dia ikut. Dia mau kau ganti tempatnya. Tiba-tiba, senter milik Dio meledak sendiri. Cahaya padam. Suara langkah kaki kembali terdengar dari luar. Tapi kali ini lebih berat, seperti kaki telanjang yang menyeret lumpur. Lalu, hening. Mendadak tenda mereka dilempar batu. 3 batu besar, datang entah dari mana, mendarat tepat di depan pintu tenda. Mereka tidak bisa tidur malam itu. Dan yang paling aneh, saat pagi datang, ketiga batu tadi menghilang begitu saja. Subuh, langit belum benar-benar terang, tapi rombongan memutuskan untuk segera turun. Laras masih dalam kondisi setengah sadar, kadang menangis, kadang menertawakan diri sendiri. Matanya bengkak, tubuhnya lemas, tapi masih terasa berat saat digandeng turun. Seolah ada sesuatu yang ikut menempel di punggungnya. Baru melewati 20 menit dari kandang badak, mereka mendengar suara ranting patah dari arah belakang. Saat mereka menoleh, tak ada siapapun, tapi jejak kaki tampak jelas di tanah basah. Bukan jejak sepatu mereka, melainkan jejak kaki telanjang, dan ukurannya jauh lebih besar dari kaki manusia. Dio mulai gelisah. Sambil jalan, dia terus membaca doa, tapi mendadak tersandung dan jatuh. Saat dibantu bangun, dia hanya berbisik pelan. Gue ngelihat sosok perempuan di belakang pohon itu. Dia berdiri, tapi mukanya gak ada, kosong rata. Perjalanan turun semakin terasa jauh lebih berat daripada saat naik. Udara makin dingin, padahal matahari sudah mulai muncul. Kabut muncul tidak wajar, bergerak pelan seperti hidup. Rani, yang berada di barisan belakang, beberapa kali merasa pundaknya disentuh. Tapi setiap kali menoleh, tak ada apapun di belakangnya, hanya pohon dan bayangan. Di sekitar pos bayangan, Laras kembali bicara. Suaranya parau. Ia menatap kosong ke semak-semak lalu berucap. Si Embok belum ikut. Dia masih di sana, nanti dia marah. Tak lama kemudian, Laras pingsan di tempat. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras, dan dari mulutnya keluar darah tipis bercampur lendir hitam. Mereka panik. Adit sempat menggendongnya, namun ia mengaku punggungnya terasa panas seperti terbakar saat menyentuh Laras. Semua ini terlalu nyata untuk sekadar halusinasi. Sampai di base camp, Laras mulai menggeliat. Matanya terbuka pelan, dan ia berkata dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Kalian pikir sudah selesai? Dia belum pergi belum. Setelah sampai di bawah, Laras dibawa ke klinik kecil dekat base camp. Tapi dokter yang memeriksa justru menyarankan agar Laras dibawa ke orang pintar. Tubuhnya tidak menunjukkan gejala medis apapun. Tidak demam, tidak dehidrasi, tidak luka luar. Tapi ia terus mengigau, dan terkadang berbicara dalam bahasa Sunda kuno yang tidak mereka mengerti. Dibawa ke seorang ustaz yang tinggal di daerah Cipanas, Laras langsung menangis histeris ketika masuk ruangan. Ia menunjuk ke pojok ruangan dan berteriak. Dia ikut, dia ada di sana, rambutnya bau darah. Proses rukyah berlangsung hampir 2 jam. Selama itu, tubuh Laras berkelojotan seperti sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Kadang tertawa,
kadang berteriak seperti disiksa. Setelah tenang, barulah Laras bercerita tentang apa yang ia lihat selama kerasukan. Katanya, saat mulai naik dari pos bayangan, ia sudah melihat sosok wanita tua dengan rambut putih panjang duduk di batu besar di pinggir jalur. Wanita itu menatapnya tajam, lalu mengikuti dari kejauhan. Saat malam tiba, Laras dibawa ke dalam rumah batu berlumut di tengah hutan, di mana wanita itu berkata, "Darahmu mengotori tempatku. Kamu harus tinggal di sini gantikan aku." Laras menolak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia mendengar suara-suara lain, tangisan, jeritan, dan bisikan dari pohon-pohon sekitar. Sejak kejadian itu, Laras tak pernah lagi naik gunung. Ia masih sering mengalami mimpi buruk yang sama, berada di jalur Gunung Putri, kabut tebal, dan bayangan hitam mengintainya dari belakang pohon. Teman-temannya juga tak lepas dari gangguan. Rani mengaku tiap malam mendengar suara bisikan perempuan saat tidur. Dio beberapa kali mendapati bekas jejak kaki basah di lantai kamarnya meskipun lantai kering. Yang paling menyeramkan, saat Adit memutar ulang rekaman suara dari malam kejadian, ia mendengar jelas, di menit kedua rekaman, suara lirih yang belum pernah mereka sadari sebelumnya. "Jangan bawa dia pulang, dia milik kami."